Sebenarnya gue udah record video ini, tapi tadi pas gue mau matikan recordnya, gue baru sadar ternyata kabelnya belum kecolok ke kamera, kabel audio ya. Jadi gue harus merecord ulang video kali ini. Nah, menurut gue ini adalah barang yang mungkin akan kalian butuhkan pada saat kalian bepergian ke luar negeri ataupun keluar kota. So, gue rasa gue akan share informasi ini ke kalian semua. Siapa tahu di antara kalian nanti butuh salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan. Jadi, ini adalah 3 barang yang tiga-tiganya itu berbeda dan dari 3 merek berbeda. Kita langsung aja mulai unboxing. Oke, kita mulai dari kotak yang paling kecil dulu. Ini adalah Eldenio Universal Plug atau plug universal. Intinya sih sebenarnya ini adalah converter kalau misalnya kita mau colokan listrik ke daerah-daerah atau kota-kota atau negara-negara di luar sana. Kan ada berbeda-beda tuh, ada yang EU, ada yang US, ada yang AU atau UK. Ya, kita mulai aja. Anyway sih Eldenio ini kalau misalnya kalian nggak familiar, ini brand menurut gua, di gua ini cukup familiar karena gua pernah menggunakan salah satu barangnya dan ini pembelian ketiganya. Tapi beda tipe barang. Yang waktu itu gua beli itu adalah colokan charger, jadi kayak stop kontak gitu. Dan so far sampai sekarang itu masih bertahan dan gua selalu bawa itu kalau misalnya gua lagi bepergian ke luar negeri ataupun keluar kota. Kita lihat aja dulu dari depan, ini ada tulisan Eldenio atau logonya, terus plug universal consists fashion accompany you around the world. Nah, ini gambarnya dan ini adalah Z4 model. Sampingnya di sini adalah cara-cara penggunaannya. Ini bentuk keseluruhannya. Ini kalau misalnya lu mau gunakan di EU, ini kalau misalnya lu mau gunakan di US atau AU, dan ini untuk UK. Di sebelah sini yang nggak ada apa-apa, bawahnya nggak ada, dan di sini ada product description-nya. Modelnya itu adalah Z4 model, dan secara size sebenarnya ini tidak terlalu besar. Jadi cukup compact kalau misalnya kalian mau masukin ke backpack kalian atau ke sling bag kalian ataupun ke koper kalian. Kita mulai aja ya. Ini gue buka dulu dan isinya cuman ini aja. Jadi barangnya itu bentuknya seperti ini. Di sebelah sininya ini ada colokan dan di sebelah sininya juga ada colokan. Nah, untuk penggunaannya kalian bisa buka seperti ini. Ini untuk AU atau US, pipih seperti ini. Kalau yang ini setahu gua itu untuk EU. Jadi ini bisa dicopot ya. Ini kan tadi bentuknya seperti ini. Oke, ini bisa dicopot seperti ini. Sert gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kalian bisa juga menggunakan ini. Yang ini untuk UK dan ini tadi untuk EU. Menurut gua ini adalah salah satu barang yang penting dan mesti kalian bawa kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri. Karena memang yang tadi gue bilang, setiap negara itu pasti punya colokan tipe berbeda. Ini kalau misalnya kalian lihat nih, di sini tuh ada tulisan US dan AU. Kelihatan nggak sih? Kalau misalnya kelihatan, di situ ada tulisan US dan AU. Dan ini, kalau misalnya dilihat di gambar, itu posisinya dia agak sedikit miring, ya kan? Nah, ternyata gue juga baru sadar kalau ini bisa diputar seperti ini. Set, jadinya di miring. Tapi kalau misalnya lu putar balik, nah ini bisa digunakan di US, yang ini bisa digunakan di AU. Dan di sini itu tinggal dicopot kalau misalnya kalian mau menggunakan, dan ini semua bisa dipasang kurang lebih seperti ini. Masukin. Dan ini bisa dimasukin ke sini. Cukup compact ya. Sebenarnya banyak sih pilihan-pilihan ini di luar sana, tapi gue rasa untuk ukuran compact ya mirip-mirip, cuman secara harga ini sih sebenarnya cukup affordable, makanya gue memilih ini untuk gue beli. Oke, kita lanjut ke barang nomor 2. Ya ini sih sebenarnya agak BM sih ceritanya ya. Cuman karena memang gue punya beberapa device yang sudah menggunakan Type-C, akhirnya gue perlu dan membutuhkan kabel Type-C yang mungkin panjangnya itu 100 meter, sama seperti yang tertulis di sini. Dan ini alasan kenapa gue membeli ini. Nah, ini adalah Baseus atau Baseus
display fast charging data cable Type C to Type C 100 watt. Di sini ada 100 watt fast charging dan tulisan 100 watt, dan ini gambar si kabelnya. Nah, kabelnya ini punya display sendiri, jadi kita bisa tahu power delivery yang dikeluarkan oleh si kabel tersebut. Di sebelah sini itu ada gambar dan tulisan e-marker chip, built-in digital display of power, dan 8 strength of thickness cores, zinc alloy joints. Ini mungkin untuk kabelnya, di dalam kabelnya, sama 480 Mbps of transmission rate. Di sebelah sini itu cuma ada tulisan 100 cm, dan di belakangnya ini ada kabelnya sedang digunakan, dan ada beberapa tulisan di bawahnya yang gua tidak bisa baca. Oke, kita lanjut aja. Buka. Nah, di dalam kotaknya sendiri kita dapat kertas seperti ini, dan ini adalah warranty cardnya dari Baseus atau Baseus, dan pastinya kita dapat stiker seperti ini. Karena beberapa produk yang dikeluarkan oleh Baseus itu gua selalu mendapatkan stiker tersebut, dan ini dia chargernya atau kabelnya Type C to Type C, tapi yang di sini ada displaynya. Oke, kalian lihat bentuknya ya. Kalau sebelah sini nggak ada apa-apa, dan ini semua terbungkus plastik. Anyway, bisa ngejaga. Terus yang gue suka dari ini, karena ini Type C to Type C kan, yang gue suka itu adalah bahan atau material yang digunakan di kabelnya ini. Nah, ini material yang banyak digunakan kabel Type C atau kabel-kabel zaman sekarang itu, karena memang kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan kabel Type C biasa. Oke lah ini, karena dengan typical braided kayak gini, kabel itu tidak akan mudah terlipat. Dan ya karena panjangnya juga, akhirnya gue membeli, karena memang gue menggunakan device itu kayak Fold 5, terus ada Pixel 6a, terus ada Nothing Ear 2. Jadi semua itu sudah menggunakan Type C, dan ya ini jaga-jaga kalau misalnya lagi dibutuhkan. Next, kita lanjut aja ke barang yang ketiga, yaitu Keep Power Bank. Nah, ini Keep Power Bank yang ukurannya itu atau kapasitasnya itu 10.000 mAh. Kalau untuk tipenya tipe E48. Oke, di sini ada gambar power banknya, dan ini ada 3 varian warna. Yang pertama putih yang gue punya, yang kedua itu ada yang black, dan yang ketiga itu kalau nggak salah warnanya rainbow. Nah, kenapa gue beli yang 10.000 mAh? Sebenarnya gue bingung tadinya itu di peraturan penerbangan itu, kalau nggak salah yang gue tahu terakhir itu 10.000 mAh, dan setelah gue cek, setelah gue membeli ini, ternyata above 10.000 mAh itu juga masih bisa. Tapi ya karena gue tidak terlalu sering menggunakan power bank, ya nice to have aja. Jadi kalau misalnya gue membutuhkan, itu ada. Dan kalau dilihat dari sebelah sini itu ada logo Keep dengan tulisan Keep, yang di sini ada logo Keep yang modelnya itu kayak water drop. Di belakangnya itu ada tulisan E48 digital power bank dan segala macam spesifikasinya. Menurut gue ini ukurannya tidak terlalu besar. Kita lihat aja ya. Oke, nggak ada barang apa-apa lagi di dalamnya. Yang pastinya kita mendapatkan, kaget gua, user manual ya. Nah, ini kabel chargernya itu adalah Type C to Type A. Ya ini standar ya menurut gua. Tapi ya nice to have aja. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana pun gue bisa masukin ini ke travel pouch gue atau electronic pouch gue. Nggak terlalu makan tempat kan karena ini kecil. Jadi kita mulai aja langsung ke power banknya. Tada! Bagus loh. Asik sih warnanya. Nggak nyesel sih gue beli yang putih. Tadi gue mau beli warna hitam, cuman kayaknya hidup gue nggak berwarna banget kayaknya. Jadi ya udahlah, putih itu adalah cari aman. Kenapa gue suka ya? Karena mungkin secara size pada saat gue lihat gambar orang yang sudah membelinya itu nggak terlalu besar juga, dan enak aja gitu digenggam. Ini nggak terlalu licin karena ada tekstur gripnya seperti ini. Di samping sini itu ada tulisan Keep yang logo tulisannya, dan di sini ada logo Keep juga yang bentuknya water drop. Di bawahnya ini ada beberapa tulisan yang tidak bisa kelihatan, itu kayaknya di hampir semua power bank ada. Di sebelah sini ada tombol, dan ini gue rasa untuk
display seperti ini. Oh, kebalik. Seperti ini, 75%. Di sebelahnya itu ada USB Type A dan ini cuman untuk out only. Ada tulisannya out di situ. Terus satu lagi. Di sebelah sini ada Type C untuk in dan out. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, gua rasa sih cukup sih karena memang gua tipikalnya memang tidak jarang menggunakan power bank, tapi kalau misalnya gua membutuhkan, at least gua ya udah paling itu aja ya, karena mungkin menurut gua ini gua sebagai perwakilan kalian aja. Kalau misalnya mungkin diantara kalian dalam waktu dekat atau nantinya berencana melakukan perjalanan kerja keluar kota ataupun keluar negeri. So anyway, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat buat kalian ataupun teman kalian di luar sana, monggo di share videonya, dan semua barang di sini akan gua tuliskan di kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian pengen atau penasaran pengen beli barangnya ya, cek aja di kolom deskripsi tersebut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one.